Berzikir kepada Allah menghidupkan hati, bahkan menguatkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Maksudnya apa? Hatinya mati, tidak pernah berzikir kepada Allah, hatinya sakit-sakit dan seperti hati yang mati. Kalau sudah mati susah dikasih nasihat. Kalau sudah mati susah mendengar nasihat. Maka orang yang ingin hatinya hidup banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hatinya mati, tidak usah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal baiti la yuzkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah seperti orang mati, orang hidup dan orang mati. Lihatlah bagaimana rumah kita. Kalau rumah kita sering diisi dengan tilawah Al-Quran, solat-solat sunnah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diadakan pengajian, diputar murattal-murattal, diisi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu rumah yang berisi dengan kebahagiaan seperti orang yang hidup. Tapi sebaliknya jika rumah ternyata diisi dengan maksiat, tontonan-tontonan yang tidak benar, musik-musik dan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, ya, ghibah dan namimah, maka rumah tersebut seperti mati, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tersebut. Tapi di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menguatkan hati, bahkan dia juga menguatkan badan, Oleh karenanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha sulit bekerja di rumah sehingga tangannya bergebal karena sering bekerja menggiling gandum, maka dia pun datang kepada Nabi, kepada ayahnya untuk diberikan pembantu. Maka Nabi SAW tidak memberikan pembantu kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Padahal ketika itu banyak budak-budak wanita yang datang. Karena Rasulullah SAW ingin semua sedekah difokuskan kepada fakir miskin, terutama ahlu suffah, para sahabat yang miskin yang tinggal di suffah. Maka dia tidak beri pembantu kepada Fatimah. Kemudian Nabi datang menemui Fatimah. Kata Nabi SAW, "Ala adulluki ala syai'in huwa khairun min khadim?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Fatimah putriku tentang sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kata Nabi SAW, "Tusabbihina," maka kau bertasbih 33 kali. "Wa tahmadina 33, kau bertasbih wa tahmid alhamdulillah 33 kali. "Wa tukabbirina Allah 34, kau bertakbir 34 kali sebelum tidur." Rasulullah suruh sebelum tidur tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Barang siapa yang melakukannya, kalau dia bangun, dia kuat badannya sehingga dia bekerja meskipun tidak ada pembantu. Terapkan hadis ini. Jika dalam kondisi lelah, kita zikir dengan ini, insyaallah kita bangun dengan kekuatan tubuh. Oleh karenanya Allah juga berfirman tentang orang yang berjihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, fathbutu, maka bertahanlah. Kemudian kata Allah, "Wadhkurullaha katsiran," dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan banyak mengingat Allah kalian menjadi kuat untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah dalam jihad fi sabilillah. Ini di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut-nyebut orang yang berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebut-sebutlah aku akan menyebut kalian. Nikmat apa lagi yang lebih indah? Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang sedang berzikir. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu." Siapa yang menyebut aku, berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan menyebut dia dalam jiwaku. Dan barang siapa yang menyebut-nyebut aku, berzikir di hadapan jamaah, maka aku akan menyebut-nyebutnya di jamaah yang lebih baik daripada jamaah tersebut. Kata para ulama, yaitu Allah akan memujinya di hadapan para malaikat. Di antara keutamaan berzikir, bahwasanya berzikir mendatangkan kebahagiaan. Hari ini kita mengeluh, kenapa salat kita tidak khusyuk? Kenapa kita sulit untuk bahagia? Kenapa ketika kita mendengar kajian kurang ternyuh?
Kenapa kalau kita baca Quran kita cepat bosan? Tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, dan orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Makanya Abdullah bin Aun berkata, "Dzikrun nasi dawa wa dzikrullahi da." Menyebut-nyebut tentang manusia hanyalah penyakit dan menyebut-nyebut Allah adalah obat. Berkata Az-Zahabi ketika mengomentari perkataan Abdullah bin Aun, dia mengatakan, "Ya wallahil ajab minna wa min jahlina." Sungguh menakjubkan karena dari kita dan sikap kita dan kebodohan kita. Ya. Kaifa natruku ad-da wa naqtahimu ad-dawa? Bagaimana kaifa natruku ad-da wa kaifa natruku ad-dawa wa naqtahimu ad-da? Bagaimana kita meninggalkan obat dan kita menerjang penyakit? Maka sungguh benarlah perkataan Abdullah bin Aun, "Dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa." Menyebut-nyebut manusia adalah penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Lihatlah kita dalam kehidupan kita. Kita sering menyebut ini, menyebut anu, lihat berita ini, berita anu, peristiwa ini, peristiwa anu. Bukannya dilarang, tapi bandingkan dengan kita kapan kita mengingat Allah. Coba kita bikin daftar. Dalam 24 jam mana yang lebih banyak kita lakukan? Mengingat manusia atau mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bandingkan sungguh sangat jauh berbeda. Ketika kita sering melihat berita-berita tentang manusia terus-menerus berlebihan daripada yang seharusnya, hati ini menjadi sakit. Terlalu banyak informasi yang tidak perlu, terlalu banyak informasi yang membuat kita sakit, membuat kita maksiat, membuat kita benci, membuat kita sedih, membuat kita macam-macam. Sehingga hati kita susah untuk bahagia. Kemudian dampaknya solat kita susah untuk khusyuk. Kenapa? Karena kita terlalu banyak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan zikir, bahwasanya tidaklah disyariatkan ibadah tertentu kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, untuk ingat aku. Makanya para ulama mengatakan seorang dicatat pahalanya sesuai dengan kadar dia mengingat Allah dalam salat tersebut. Allah juga berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sungguhnya salat itu mencegah kemungkaran dan perbuatan keji, dan mengingat Allah lebih besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah mencegah kemungkaran dan perbuatan keji, fungsi kedua adalah untuk berzikir kepada Allah, dan fungsi kedua lebih besar daripada fungsi pertama. Karena Allah mengatakan, "Dirikanlah salat untuk mengingatku." Oleh karena para ulama mengatakan setiap ibadah yang semakin banyak zikirnya maka semakin berpahala besar. Bukankah Rasulullah SAW diriwayatkan ketika berbicara tentang ibadah-ibadah haji, dikatakan innama ju'ila tawaf bil bait wa baina safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Tidaklah disyariatkan tawaf, tidaklah disyariatkan sa'i antara Safa dan Marwah, dan tidaklah disyariatkan melempar jamarat kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling baik ibadahnya, yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam ibadah tersebut. Siapa mujahid terbaik? Yang paling banyak berzikir ketika berjihad. Fazbutu wadhkurullaha katsira. Sabarlah kalian, tegarlah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah haji yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul haji al-thajju wal ajju. Sebaik-baik haji adalah yang paling banyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, zikir, dan yang paling banyak menyembelih. Siapa orang yang paling baik salatnya, yang paling banyak mengingat Allah dalam salatnya, pikirannya fokus ingat Allah, bukan pikiran dunia kesana kemari. Siapa orang berpuasa yang paling baik puasanya dan paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan zikir, ma'asyiral muslimin, zikir menjadikan kita terhindar dari maksiat-maksiat lisan. Kenapa kita sering bergibah riya? Kenapa kita sering merendahkan orang lain? Kenapa sering kita komentar? Karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlalaikan
Tidak sempat lagi untuk bergibah ria, tidak sempat lagi untuk menceritakan kejelekan orang lain, tidak sempat lagi untuk menggunjing, menjatuhkan, merendahkan orang lain. Kenapa? Dia sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.